mengenai relasi dan fungsi. Nah, materi ini akan diberikan dalam 2 kali pertemuan. Ya, jadi pertemuan hari ini dan minggu yang akan datang. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai relasi. Nah, kalau kita berbicara mengenai relasi, ini tidak terlepas dengan materi yang lalu yang membahas mengenai himpunan. Ya, jadi karena relasi di sini kita akan merelasikan atau kita akan menghubungkan antara satu himpunan dengan himpunan yang lain, atau bisa juga antara himpunan dengan dirinya sendiri. Ya. Oke. Mulai ya. Oke. Nah, relasi. Nah, relasi tentunya sudah tahu ya dari katanya hubungan. Yang pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu relasi biner. Nah, relasi biner ini relasi antara satu himpunan dengan satu himpunan yang lain ya. Oke, jadi satu himpunan dengan satu himpunan yang lain. Nah, relasi biner itu merupakan himpunan bagian dari perkalian kartesian dua himpunan. Nah, yang lalu kita sudah membahas mengenai perkalian himpunan ini. Jadi perkalian himpunan adalah menghasilkan ya pasangan terurut antara satu himpunan dengan himpunan berikutnya. Kalau di sini A dikalikan B, ya berarti kita akan mendapatkan pasangan terurut elemen masing-masing A dan masing-masing B. Ya. Jadi secara notasi dituliskan A dikalikan B itu sama dengan ya dalam tanda kurung berawal A, B, jadi pasangan terurut A, B, elemen A dan elemen B, gitu ya, di mana A, elemen A di sini merupakan anggota dari himpunan A dan B, elemen B merupakan anggota dari himpunan B. Karena dia merupakan himpunan bagian, maka saya bisa notasikan dengan ini. Ya, jadi F merupakan himpunan bagian dari A dikalikan B. Notasi yang lain yang kita bisa gunakan adalah ARB. Nah, ini adalah notasi untuk A, B, jadi pasangan terurut A, B yang merupakan anggota dari R. Atau bisa juga ya kita katakan A dihubungkan oleh B, A dihubungkan dengan R oleh B. Oke. Kemudian untuk pasangan terurut yang bukan merupakan anggota relasi, kita bisa berikan notasi seperti ini ya. Jadi A, R-nya itu kita coret ya. B ya. Jadi ada notasi bahwa pasangan terurut A, B itu bukan member atau bukan anggota dari R ya. Oke, atau ya artinya A tidak dihubungkan dengan B, maaf ya, harusnya B ya. Tidak dihubungkan dengan B oleh relasi R. Nah, himpunan A jika ada relasi ya, jika ada relasi antara dengan B, maka himpunan A disebut sebagai daerah asal atau domain dari R. Dan himpunan B disebut sebagai daerah hasil atau range dari R. Contohnya di sini ya. Contohnya maaf sebentar ya. Contohnya adalah misalkan saya punya dua himpunan
ya, himpunan A dan himpunan B. Himpunan A terdiri dari 3 elemen, Amir, Budi, Cecep, kemudian himpunan B terdiri dari, contohnya di sini 4 elemen. Nah, kalau perkalian A dengan B, ya, perkalian A dengan B, perkalian kartesian, kan kita mendapatkan pasangan terurut seperti ini. Ya. Amir IF221, pasangan yang pertama, kemudian Amir IF251, ya. Kemudian Amir IF342, dan Amir IF32, ya. Kemudian Budi, dan seterusnya. Ya. Jadi ini adalah hasil perkalian kartesian antara dua himpunan. Nah, R itu merupakan himpunan bagian dari ini. Ya, jadi sebagian dari ini itu merupakan elemen dari relasi R. Yang mana? Nah, yang mananya adalah ditentukan oleh definisi relasi ini. Relasinya seperti apa? Misalkan ya, misalkan di sini contohnya R adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian didefinisikan bahwa R itu elemennya adalah Amir, IF251, gitu ya. Amir, dan seterusnya ya. Ini berarti ya ada relasi antara Amir dengan IF251. Ya. Apa relasinya? Ya, dia mengambil mata kuliah ini. Ya. Oke, dapat dilihat bahwa relasi ini merupakan himpunan bagian gitu ya, maaf, himpunan bagian dari perkalian A dengan B. Nah, kita lihat ya. Oke, kalau kita lihat mana himpunan bagiannya ini. Nah, ini. Jadi kemudian ini masuk anggota relasi. Kemudian ini dan ini ya, dan Cecep yang di sini ya. Jadi kita lihat bahwa relasi itu merupakan himpunan bagian ya dari hasil perkalian dua himpunan ya, perkalian kartesian. Oke, nah seperti ini maka A adalah daerah asal dari relasi R dan B adalah daerah hasil dari relasi R. Oke. Ya. Nah, apakah ada yang belum jelas? Sudah jelas ya? Kemudian, kalau yang bukan himpunan bagian dari relasi apa? Amir dipasangkan dengan IF342 ya. Kita lihat bahwa dalam definisi relasi ini tidak terdapat elemen seperti itu ya, sehingga Amir, IF342 ini bukan merupakan elemen dari relasi. Nah, ini sekedar untuk memudahkan dalam mencari hasil kali ya. Jadi kan pasangan terurut ya, ini merupakan elemen A, yang ini merupakan elemen himpunan B. Lalu pasangan terurutnya bagaimana? Kalau A kali B ya berarti pasangan pertama Amir, IF221, pasangan kedua Amir, IF251, pasangan ketiga Amir, IF342, dan seterusnya ya. Baru kemudian pasangan berikutnya Budi 221 dan seterusnya ya. Ini sedikit mengulang perkalian himpunan yang lalu. Sekarang contoh yang lain. Misalkan saya punya himpunan P. P ini mempunyai anggota 2, 3, 4 dan I mempunyai anggota 2, 4, 8, 9, 15. Ya. Jika kita
mendefinisikan relasi dari P ke Q, ya. Ini definisi relasi kita, ya. P, Q, ya. Jadi pasangan terurut P, Q, elemen F. Apa definisinya? Jika P habis membagi Q. Ya, jadi pada pasangan terurut ini yang disebut pertama itu habis membagi disebut yang kedua. Maka kita akan mendapatkan ya dengan domain P dan range kita dapatkan anggota dari relasi ini adalah seperti ini ya. 2,2 ya pasangan pertama, kemudian 2,4, 4,4 dan seterusnya ya. Oke. Ini yang disebut dengan relasi. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita merepresentasikan relasi? Ya, bagaimana kita menunjukkan atau menuliskan atau ya mempresentasikan ya menyajikan relasi. Nah, pertama kita bisa sajikan dengan diagram panah. Ya, mungkin sudah pernah dulu ya. Jadi dengan diagram panah, jadi yang ini adalah himpunan A. Kemudian di dalam himpunan A itu ada beberapa anggota, ya. Anggotanya ada Amir, Budi, dan Cecep. Kemudian yang di sebelah kanan ini ada himpunan B, ya, dengan 4 anggota seperti ini. Kemudian relasinya bagaimana? Nah, relasinya ditunjukkan dengan diagram panah. Nah, perhatikan A mempunyai diagram panah ke arah IF251 maupun Amir ya. Amir mempunyai arah panah IF251 maupun IF323. Berarti pasangan terurut Amir, IF251 dan Amir, IF323 itu merupakan salah satu elemen dari relasi. Oke. Demikian seterusnya ya. Jadi B berpasangan dengan IF221, kemudian berpasangan juga dengan 251 dan seterusnya. Nah, ini untuk contoh yang tadi ya, yang habis membagi tadi. Oke. Jadi yang disebut dengan relasi itu seperti itu ya. Oke. Nah, selain dengan menggunakan diagram panah ya, diagram panah tadi, bisa juga relasi dinyatakan dengan tabel ya. Nah, kalau kita nyatakan dengan tabel, maka ya konvensinya ya bahwa tabel yang pertama ya ini menyatakan daerah asal. Kemudian tabel yang kedua ini menyatakan daerah hasil. Perhatikan ya, kalau pada diagram panah tadi, pada diagram untuk himpunan A cukup ditunjukkan anggotanya apa saja. Ada Amir, Budi, dan Cecep. Nah, tetapi pada representasi dengan tabel kita lihat Amir dituliskan 2 kali. Ya, karena dia punya relasi 2 kali. Ya. Pertama, Amir dengan IF251, kemudian Amir dengan IF323. Ya. Kemudian Budi juga demikian, punya 2 relasi. Ya. Budi dengan IF221, Budi dengan IF251. Itu yang dimaksud dengan relasi ya. Kemudian demikian juga untuk tabel 2 ya, ini pada contoh Peggy tadi ya. Oke, saya pikir tidak ada kesulitan di sini ya. Selanjutnya, representasi yang lain, kita bisa merepresentasikan relasi dengan matriks ya. Agak berbeda tapi ya dengan matriks aljabar matriksnya atau vektor matriks ya. Pandanglah ini sesuatu yang berbeda, tapi kita bisa nyatakan dengan matriks ya, karena matriks adalah
susunan angka yang berbentuk kotak gitu ya. Nah, sehingga kalau saya menyajikan dalam bentuk kotak ya berarti saya menyajikan relasi tadi dalam matriks. Nah, penyajian relasi dalam matriks itu adalah seperti ini ya. Jadi untuk baris-baris tadi itu menunjukkan posisi atau anggota dari domain ya, domain suatu relasi. Kemudian untuk yang kolom ini ya, ini B1, B2 dan seterusnya ini untuk menunjukkan hasil atau range. Lalu ya, saya kan menghubungkan antara domain dengan range hasil ya. Gumanya bagaimana kita menunjukkannya dengan ini ya. Oke, jika saya beri tanda 1 ya untuk elemen matriks M, I, J, maka dikatakan bahwa antara domain itu terhubung dengan range. Ya. Dan kalau 0, nah kalau 0 itu berarti tidak ada hubungan. Ya. Nah, contohnya ini ya. Contohnya tadi ada himpunan Amir, ya. Kemudian anggota himpunan yang lain adalah Budi, dan kemudian anggota himpunan lain adalah Cecep. Nah, kemudian himpunan yang lain, ya, untuk yang range-nya, himpunan B-nya terdiri dari IF berapa tadi ya? IF berapa tadi? Saya tidak hafal. Nah, 221, 251, 342, dan 323. Oke. Ya, 221, kemudian IF 251, dan seterusnya. Oke, gitu ya. Oke. IF 221, IF 251, IF 342, dan ini IF 323. Lalu kita lihat, nah, Amir itu berelasi dengan apa? Ya, tadi Amir berelasi dengan IF 251. Nah, berarti di sini kita berikan angka 1. Dan IF 323. Nah, berarti kita berikan angka 1 di sini. Amir tidak berelasi dengan IF 221, sehingga kita beri angka 0. Dia juga tidak berelasi juga dengan IF 342, sehingga kita beri angka 0 di sini. Ya, demikian ya. Jadi, ini adalah salah satu cara untuk merepresentasikan relasi. Ya. Dalam hal ini direpresentasikan dengan matriks. Ya. Oke. Jadi, matriksnya nanti hanya berisi angka 1 dan 0. Ya. 1 kalau berhubungan, ada hubungan, 0 kalau tidak ada hubungan. Kemudian representasi yang lain itu bisa didapatkan dengan yang disebut graf berarah ya, atau directed graph ya, atau diagram. Nah, khusus untuk representasi ini ya tidak digunakan untuk merepresentasikan relasi dari satu himpunan ke himpunan yang lain. Nah, ini khusus digunakan untuk merepresentasikan relasi ke satu himpunan ya, dari satu himpunan ke dirinya sendiri. Nah, nanti kita lihat itu maksudnya apa ya. Oke. Nah, dalam representasi ini tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik simpul ya, atau vertex, dan tiap pasangan terurut itu ditunjukkan ya dengan memberikan tanda busur ya, atau tanda busur panah. Nah, oke. Jika A, B elemen F ya,
maka sebuah busur dibuat dari simpul A ke simpul B. Nah, simpul A disebut sebagai inisial vertex, kemudian B terminal vertex, ya. Jadi simpul asal ke simpul tujuan. Nah, pasangan terurut A, A, ya, jadi dari A pasangannya juga A, ya, maka untuk seperti ini, ya, untuk pasangan terurut seperti ini, busurnya diperlihatkan atau disebut sebagai gelang atau loop. Oke, kita lihat contohnya. Nah, contohnya di sini, ya. Contohnya di sini berarti ada himpunan atau ada pasangan terurut A, B, ya. Ada relasi A, B. Ya. Kemudian ada B, A. Nah, kalau B, A yang ini panahnya. Nah, ini B, A. Kemudian B, C. Nah, B, C berarti dari B ke C. Kemudian B, D berarti dari B ke D. Nah, kemudian jika ada A, jadi relasi A ke A, nah yang ini. Nah, ini disebut dengan kalang tertutup. Ingat ya, bahwa representasi ini hanya untuk relasi pada satu himpunan. Ya, jadi sebuah himpunan saja. Tidak dari A ke B, tidak, ya, tapi dari A ke A. Kalau yang A itu maksudnya adalah himpunan. Ya. Oke. Nah, kita lihat ini ya, sekarang. Relasi pada sebuah himpunan. Oke. Relasi yang didefinisikan hanya pada sebuah himpunan adalah relasi yang khusus. Nah, bedakan ya. Kalau tadi kan ada himpunan A, himpunan B. Kemudian dicari relasinya. Nah, relasi biner ya, karena antara dua himpunan. Ya. Nah, ini berbeda dengan itu ya. Ini relasi yang khusus di mana relasinya hanya ada satu himpunan saja. Berarti domainnya ya himpunan tersebut, range-nya juga himpunan tersebut. Ya. Relasi pada himpunan A ada relasi dari A ke A. Ya. Jadi relasi tadi ya himpunan bagian dari hasil kali, ya berarti relasi pada himpunan A adalah himpunan bagian dari A dikalikan A. Perhatikan pada contoh nomor 7 ya. Oke.